Kita bertemu lagi dalam acara Bible Club Santo Petrus. Kali ini dengan tema bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut masa Advent yang sudah tinggal sebentar lagi. Gitu ya. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua kembali dalam komunitas Bible Club Santo Petrus pada malam ini. Ya Tuhan, kami semua akan mempersiapkan diri kami dalam menyambut masa Advent yang akan datang pada hari Minggu nanti. Ya Tuhan, kiranya terangilah hati dan pikiran kami agar kami mampu menyerap apa yang nanti akan di-sharingkan oleh Romo Kristiono. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat turun atas kami, mencurahkan pengetahuan-pengetahuan dan membimbing kami semua. Doa ini kebersekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin saya langsung mempersilahkan kepada Romo Kristiono untuk bisa memulai. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Memang agak membingungkan ya zaman sekarang itu dengan virtual meeting ini. Dongguyu, opo do merengut, opo itu kalau nggak ada gambarnya susah. Tapi paling nggak kalau ada gambarnya bisa, oh tampak tertawa, tampak tersenyum. Ini menurut saya menarik sekali ini. Terima kasih saya diundang untuk sharing. Saya mau sharing aja. Sharing tentang bagaimana persiapan atau untuk mempersiapkan Advent tahun ini paling nggak secara khusus gitu ya, yang tahun di mana menurut saya tahun luar biasa ini. Mungkin perkenalan sedikit bahwa saya Kristiono Puspo Serikat Yesus. Sekarang saya tinggal di katedral dan kebetulan mendapat mandat dari Bapak Uskup untuk Bapak Kardinal untuk menjadi Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Kuskupan Agung Jakarta, terus kemudian sekaligus menjadi Direktur Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta, Direktur Lembaga Sosial yang sudah sudah lama 58 tahun. Itu dan saya Iswit, belum lama tahbisan, baru sekitar berapa ya, 2010 saya tahbisan. Saya kuliah atau lulus dari Canisius Unit Selatan pada saat itu. Sekarang namanya Gonzaga, angkatan pertama, jadi udah ditanya umurnya kira-kira berapa. Itu terus kemudian saya masuk ke jurusan ilmu sosial, ilmu politik di 11 Maret Solo, Visipol. Itu terus kemudian saya bekerja di beberapa tempat setelah lulus 6 tahun, terus kemudian saya masuk Serikat Yesus. Jadi bisa dibayangkan framing sosial, framing politik, atau framing yang terkait bau-bau itu bukan bau-bau religius, itu mungkin lebih banyak daripada Yesus yang manis, Yesus yang indah begitu ya. Memang saya banyak berpikir atau berkecimpung di dalam sosial, politik, budaya begitu, lebih pada itu. Baik Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mempersiapkan slide sedikit kecil, ya semoga ini bisa menjawab, membuat teman-teman menjadi ada mungkin pemantik insight sehingga bisa mempersiapkan Advent dengan baik. Semoga bisa melihat, Bapak Ibu. Kelihatan, Romo. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini. Oke, Sip. Oke. Nanti sebetulnya saya lebih senang tanya jawab sebetulnya. Anda bertanya, saya menjawab, yen aku iso, gitu kan. Gampang lah ya. Persiapan diri untuk masa Advent dalam Katolik.
Saya membayangkan begini, Natal itu sebuah kontemplasi. Keberanian kita semua untuk kontemplasi, kontemplare, memandang. Mungkin karena ini saya ada di dalam teman-teman yang belajar atau memperdalam atau mencecap-cecap Bible secara khusus atau kitab suci secara khusus, saya mengajak Natal adalah sebuah kontemplasi. Ini kenapa saya ajak? Karena kebetulan Yesuit itu kuat dengan sebuah doa yang namanya kontemplasi, kontemplare. Saya merasa bahwa Bapak Ibu tidak asing lagi dengan ini. Bahasa sederhananya adalah memandang. Seperti kita memandang sebuah video atau film pendek seperti itu. Tapi kita kontennya kitab suci. Dan nanti mungkin sambil tanya jawab saja. Nah, Natal sebuah kontemplasi. Apa itu Natal? Jadi saya sendiri mencoba melihat, mencecap-cecap kembali, Natal adalah Allah yang melihat dunia ini. Ini sebuah kontemplasi tentunya, mungkin nggak ada dalam kitab suci ya, tapi di dalam buku latihan rohani, nanti saya tunjukkan, dalam buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola, dalam retret agung, salah satunya paling tidak, kita diajak, diundang untuk masuk ke dalam kontemplasi bagaimana Allah akhirnya menunjukkan atau berpihak pada manusia dan menurunkan anak atau putra tunggalnya. Jadi dialog aktif antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang memandang dunia ini adalah sebuah kontemplasi awal penjelmaan. Nah, tentunya pada bagian kedua, apa itu Natal? Tentunya kita semua sepakat bahwa Allah itu adalah kasih, Deus Caritas Es. Ini sebuah inkarnasi yang luar biasa dari Deus Caritas Es. Ini adalah dokumen gereja yang dikeluarkan oleh Bapak Emeritus atau pensiunan Paus kita, Bapak Benediktus ke-16. Ini ini kalau nggak salah ensiklik yang pertama Deus Caritas Es. Inkarnasi Allah. Allah adalah kasih, Allah yang mengasihi. Sehingga ada kelompok-kelompok karitas itu adalah kelompok kasih sebetulnya. Kemudian Allah yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan Allah pertama-tama. Karena Allah yang turun. Allah telah menemukan kita. Jadi kita itu sudah ditemukan, bukan kita menemukan Allah. Nah, akhirnya kita tidak bisa menemukan Allah, itu persoalan yang lain mungkin. Nah, Allah menemukan kita, berani turun. Allah itu hadir, berani mengotori dirinya dengan persoalan-persoalan manusia atau kemanusiaan. Berani mengotori dirinya. Berani mengotori tangannya. Allah yang kita imani adalah bukan Allah yang bertengger, Allah yang seperti di dalam Menara Gading, kita pasti sepakat itu. Tapi Allah yang berani memberikan diri seutuhnya, mengorbankan diri seutuhnya bagi kemanusiaan. Keporak-porandaan manusia, itulah yang menjadi sebuah motivasi, dorongan untuk Allah hadir. Tentang cara melihat dalam teks, ya ini kontemplasi Natal, ada dalam patung Yesus Tunawisma. Ini juga sebuah kontemplasi. Mengapa Yesus Tunawisma bukan gelandangan? Ya ini sebuah gerakan yang tahun ini masih bergerak juga dan mungkin juga akan menjadi gerakan bela rasa di tahun 2021. Saya akan bacakan. Mendengar kata Yesus Tunawisma, urat dahi kita menjadi berkerut dan tidak terima. Apalagi seandainya kalau mendengarkan kata Yesus gelandangan. Makin menjadi emosi kita. Sabar dan tenang dulu. Ada dua kata itu sama sekali tidak bermaksud untuk melecehkan dan merendahkan Yesus Sang Ilahi. Sama sekali tidak. Mari kita duduk bareng. Lihat latar depan dari Yesus Tunawisma aslinya adalah patung Yesus Tunawisma atau Jesus Homeless.
dibuat oleh seniman patung Timothy Smalls, kebangsaan Kanada. Beliau sangat terkesan dengan seorang gelandangan yang terbaring di kursi taman dengan selimut dan mantel yang hampir membungkus seluruh tubuhnya, kecuali sebetulnya hanya kepalanya atau mukanya gitu ya. Dan itu ada di paroki-paroki kita masing-masing. Kebanyakan ada. Dan ironisnya saat itu adalah masa Natal, mungkin masa-masa Adventnya, di mana orang hiruk-pikuk dengan pesta, makan dan minum yang berlimpah, dan dendang lagu Silent Night yang dinyanyikan dengan berbagai genre, tetapi gelandangan itu menderita tanpa makan, tempat yang layak, dan mungkin hanya dendang Silent Night yang sungguh mendaging pilu dalam dirinya. Yesus Homeless dituliskan jadi Yesus Tunawisma, diksi yang paling sopan dari Yesus gelandangan. Perdebatan dengan nama itu pernah terjadi setidaknya tahun 2013 ketika si pematung bertemu dengan Paus Fransiskus dalam sebuah audiensi di Vatikan. Si pematung ingin bertemu langsung dengan Paus Fransiskus dan memberi patung Yesus Homeless. Si pematung sangat adore, sangat ini dengan Paus sekali, sangat menghormati Paus. Terkait dengan preferential option for the poor, itulah Paus kita. Dalam benak si pematung Yesus Tunawisma, pematung Yesus Tunawisma itu sesuai dengan cara bertindak Paus terhadap orang miskin. Dan alhasil, Paus menerima patung itu, mencium dan memberkatilah. Muncullah Yesus Homeless. Menjadi perdebatan dan selesai. Yesus Tunawisma dalam arti yang lain mau mengatakan bahwa kita sebagai umat beriman mempunyai wasiat yang harus diperjuangkan dan diwujudkan. Apa itu wasiatnya? Tentunya berkaca dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus adalah seorang yang tunduk dan taat pada kehendak Bapanya. Salah satunya yang kita bahas atau kita coba berdalam malam ini, Natal. Bagaimana dia turun, itu kan karena ketaatan kepada Bapa. Bapa menghendaki anak agar domba tidak ada yang hilang, alias semua diselamatkan. Allah selalu ingin menyelamatkan manusia. Kehadiran Yesus mau melanjutkan wasiat karya penyelamatan Allah Bapa ini. Jadi kita ini punya wasiat yang sangat kuat dari Allah Bapa. Dalam rangka mewujudkan wasiat Allah itu, Yesus mesti mencari murid dan berjalan menyusuri desa dan kota, dan ada dua cara bertindak Yesus untuk mewujudkan wasiat keselamatan itu. Yang pertama bersama dengan murid-muridnya, terus belusuan untuk menyelamatkan. Matius merefleksikan serigala punya liang, burung, dan seterusnya. Cara hidup Yesus yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, maka itu homeless. Dan berjumpa dengan realitas gelandangan yang terbaring di bangku taman, pada akhirnya mewujud dalam patung Yesus Homeless. Ini doa kontemplasi yang luar biasa. Sekaligus memandang Allah dan sekaligus memandang konkret, kehidupan konkret, memandang Yesus yang tidak punya rumah untuk menyelamatkan. Cara yang kedua adalah Yesus hidup dari belas kasih orang. Terkait dengan penginjil, Matius mengatakan apa yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku, ini kalau nggak salah bacaan minggu lalu. Dan Matius mau mengajak kita semua melihat lebih dalam bahwa Allah berbelas kasih, Deus Caritas Est. Allah hadir juga dalam orang miskin. Lebih ironis lagi, hidup Yesus dari belas kasihan orang-orang yang mengikuti beliau. Dengan berbagai cara mereka mengikuti dan membantu Yesus. Mungkin sedikit saya bacakan. Kini di KAJ, celengan Yesus Tunawisma telah hadir. Celengan dibuat dari bahan bekas. Kehadiran celengan tersebut bukan tanpa sebab. Sebabnya Allah mengundang kita untuk merawat memperjuangkan wasiat keselamatan yang dimulai sejak hadirnya Yesus. Celengan tersebut digunakan agar karya penyelamatan Allah terus berlanjut sampai zaman now, sampai saat ini. Dengan menabung, nyelengin, berapapun akan sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan dana. Dana yang terkumpul tentunya bukan untuk hingar-bingar perayaan dan pesta, juga pesta Natal tentunya, melainkan peruntukan untuk mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, disabilitas, KLMTD, untuk mereka yang membutuhkan. Jadi bisa dikatakan gerakan Yesus Tunawisma mau mengajak kita semua untuk melanjutkan wasiat keselamatan yang diberikan Allah kepada kita sampai zaman sekarang.
Gerakan ini adalah gerakan bela rasa yang sangat konkret, bisa dilakukan mulai dari keluarga. Gerakan ini mengajak kita semua untuk beriman, semakin bersaudara dan berbela rasa. Yang paling pokok saya ingin mengatakan bahwa kontemplasi. Bagaimana seorang pematung dari seorang pematung Kanada itu mencoba untuk mengartikan Natal dengan kontemplasi Yesus Tunawisma. Memang agak meloncat, tetapi bagaimana dia melihat orang yang berbaring di bangku taman dengan wajahnya seperti seperti mukanya kelihatan begitu, tetapi dia ingin mengartikan Natal sesungguhnya dengan sebuah Jesus homeless itu. Nah, seperti apa sih? Fransiskus itu juga punya cara lain menurut saya, yang kebetulan Yesuit ini. Kelahiran Greccio ya, adalah desa pegunungan tempat Fransiskus Assisi menciptakan palungan kandang pertama 12 Fransiskus Assisi ya, untuk memperingati kelahiran Yesus. Paus Fransiskus kembali ke kota Vatikan pada hari Minggu dan menulis surat apostolik yang diberi Admirable Signum, tanda yang menakjubkan. Kehadiran orang miskin dan kaum miskin, lanjut Paus, adalah pengingat bahwa Allah menjadi manusia demi mereka yang paling membutuhkan kasih-Nya dan yang memintanya mendekat kepada mereka. Dari palungan, Yesus mewartakan dengan cara yang lemah lembut namun kuat, perlunya berbagi kepada orang miskin sebagai jalan menuju dunia yang lebih manusiawi dan saudara di mana tidak ada yang dikecualikan atau dipinggirkan. Bahkan kalau kita mau ngomong tentang surat-surat beliau sampai dengan akhir ini, Fratelli Tutti, surat-surat beliau, dokumen beliau atau surat apostolik beliau terkait dengan persaudaraan sejati sebetulnya. Tapi sebelum persaudaraan sejati ada dokumen Abu Dhabi untuk mengenang Santo Fransiskus dari Assisi, bagaimana juga bertemu dengan Malik Al-Kamil pada saat itu. Dan kemudian kita juga mundur lagi, ada Laudato Si begitu. Ini begitu sangat kuat dia mengartikan menurut saya Natal dengan kontemplasi dan cara dia untuk melahirkan kembali, untuk hadir kembali menjadi sebuah sesuatu yang mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Natal adalah, kalau saya mau mengatakan dari awal, Natal kalau dari tadi yang kontemplasi atau penjelasan di awal, kalau saya melihat itu ada 3 hal. Allah yang mencintai manusia dan kemanusiaan. Yang kedua adalah Allah yang berani atau mau terlibat dalam kehidupan manusia. Allah kita bukan Allah yang membuat geger, membuat orang menjadi takut, tidak saya kira, tapi justru Allah yang passion dan compassion terhadap kehidupan dan terlibat. Mau berkotor tangannya hadir di Bethlehem di kandang domba, bukan di hotel berbintang begitu, karena juga nggak ada dulu hotel berbintang. Yang ketiga, Allah menjadi berkat. Dari pihak kita, menurut saya, kita juga harus berani berkontemplasi. Melihat, memandang, agar kita semakin mencintai Allah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan membaca kitab suci. Dan nanti kita bisa diskusikan ini. Dikontemplasikan kisah penjelmaan, kelahiran Yesus, dan kehadiran 3 raja. Menurut saya ini sesuatu yang menarik. Semakin mencintai berarti kita mencoba untuk memperdalam siapa Allah yang kita imani. Dengan cara kita mengkontemplasikan, mendoakan, merenungkan di dalam masa Advent-nya, penantian. Dengan begitu menurut saya kita menjadi semakin bisa mengkokohkan iman kita. Yang sekarang ini iman kita terluntur ya atau luntur ya oleh situasi saat ini, misa terbatas, Zamzum atau mungkin online gitu kan. Ini. Yang berikutnya adalah juga mau melihat bukan hanya kontemplasi, tapi ini real. Semakin terlibat mengikuti
Kristus di dunia ini. Ini sebuah kontemplasi yang konkret, mengkontemplasikan bagaimana Allah terlibat dalam kehidupan ini. Terus kita mau terlibat bagaimana? Dan yang ketiga adalah semakin menjadi berkat, bukan memberatkan orang lain. Berkat sama berat itu tinggal kepleset aja itu. Berkat. Kalau tanpa K menjadi berat. K itu adalah Kristus. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain secara konkret dalam situasi ini, atau justru malah menjadi batu sandungan bagi orang yang membutuhkan kita? Jadi teman-teman yang mungkin mantik sebentar atau penjelasan sebentar tentang bagaimana Natal adalah sebuah kontemplasi, dan saya membuka kemungkinan kita bersama saling memperdalam dengan cara diskusi atau sharing gitu. Monggo silahkan. Terima kasih. Terima kasih Romo atas sebuah wacana yang cukup menggugah untuk kita pikirkan lebih dalam. Untuk lebih lanjut, teman-teman, bila ada yang mau bertanya, boleh langsung unmute dan langsung bertanya mengenai Natal itu kontemplasi kehadiran Allah. Nah, ini kan yang kadang-kadang sering kita lupakan nih, Romo. Lalu saya melihat dengan adanya pandemi ini, sepertinya kita semua diajak untuk kembali ke sesuatu hal yang paling basic dalam iman kita, di mana kita tidak lagi terhanyut dalam ritual-ritual dan kemegahan ritual gereja. Ya. Nah, ini mungkin butuh penguatan atau bagaimana nanti pandangan Romo mengenai terutama ini kan hampir setahun ya pandemi ya. Mungkin cukup menggerus juga iman kita dan juga kepercayaan diri dari teman-teman juga. Ya, makasih Mul. Jadi memang ini juga keprihatinan Bapak Kardinal kita. Dan paling enggak banyak uskup-uskup juga yang prihatin dengan situasi saat ini. Bahkan Paus pun prihatin dengan saat ini, bagaimana melunturnya kecintaan kita terhadap Ekaristi. Itu real banget. Walaupun mungkin sangat soft, tapi kita seringkali where I am at now kita udah nggak tahu lagi, seperti kita mau kita mancing di lautan ya. Kita nggak tahu utara, barat, selatan karena sudah terbiasa dengan samsum. Bahkan suatu ketika saya memimpin misa Ekaristi tapi lewat Zoom, dan mungkin karena nggak tahu jadwal yang tepat dia orang itu sambil bawa mangkok itu mendekati saya, padahal udah Tuhan kasihanilah kami. Itu real. Sambil makan itu, Indomie. Padahal Tuhan kasihanilah kami. Menarik sekali. Ada yang sisiran gitu ya. Udah mulai belum sih? Dan suaranya itu nggak di-mute gitu loh. Udah mulai sebelum sih sambil sisiran. Waduh, terus ada yang pakai celana pendek, duduknya juga ini. Makanya itu ini menjadi sebuah hal yang akhirnya sense of Ekaristi itu sangat memudar. Padahal Ekaristi itu adalah puncak. Padahal Ekaristi adalah core dari kita. Orang banyak merindukan, Romo, aku mau dong menyantap Ekaristi, mau menyantap tubuh Kristus. Ini adalah bagaimana kerinduan, tapi tepat di sisi lain bagaimana juga orang seakan-akan menjadi jauh. Itulah keprihatinan. Nah, sehingga menurut saya mungkin ini menjawab, kita perlu kembali. Saya suka dengan ide bahwa ini mempersiapkan ini Advent, dalam Advent mempersiapkan Natal. Saya sangat apresiasi, luar biasa. Kenapa? Karena dalam situasi saat ini yang semakin menurun, kita harus menjadi, atau teman-teman yang ada di dalam Bible Club ini, Saint Petrus, ini harus berani juga
menyatakan seperti akutis itu loh. Misteri Ekaristi walaupun terbatas. Misteri kitab suci walaupun kita mungkin merasa bahwa aku nggak pantas gitu ya karena aku awam dan macam-macam, padahal sharing itu kan bisa semua orang. Itu harus berani dibagikan. Dan ini adalah masa persiapan, betul. Dan ini masa krusial juga, di mana kita kembali mengumpulkan percikan-percikan iman yang luntur itu untuk menjadi menguat, sehingga nanti pada 2021 kita bisa langsung klik dengan pembukaan gereja dan macam-macam. Oleh karena itu ini penting sekali, dan saya memang berpikir memang bagaimana teman-teman di dalam Bible itu bisa terus nggak hanya sekedar memeditasikan kitab suci, tetapi mengkontemplasikan, mencecap-cecap dengan 3 daya jiwa, rasa perasaan kita, sehingga kita dengan begitu kita punya pengalaman dan kita bisa bagikan dalam situasi saat ini, agar teman-teman itu bisa juga kuat di dalam menghadapi situasi saat ini dan mempersiapkan dirinya untuk persiapan kembali dalam Ekaristi bersama. Nah ini, dan menurut saya ini teman-teman perlu, saya kira, mempersiapkan diri benar gitu dalam situasi saat ini. Ini sih yang saya, semoga ini menjawab gitu ya. Bapak Kardinal sangat prihatin. Bahkan sekarang kan sudah misa dengan kebetulan saya tim gugus tugas KAJ juga kami diminta untuk membuka kesempatan lebih banyak kepada orang-orang untuk menerima umat untuk menerima komuni. Jadi entah prodiakon, entah wakil dari keluarga itu bisa yang diatur oleh paroki masing-masing untuk bisa menerima komuni. Jadi bagaimana Bapak Kardinal itu mempersiapkan betul bahwa saat Advent ini adalah masa yang penting untuk merasakan kembali. Nah, teman-teman yang ada di dalam Bible Club ini juga merasakan kembali dengan cara mungkin mengkontemplasikan Natal, nanti lewat bacaan-bacaan, kalau mau bacaan-bacaan yang tentunya nuansa Natal, mulai dari bagaimana Maria, malaikat menemui Maria, sampai dengan bagaimana Yesus itu harus dikejar-kejar. Itu menurut saya penting kalau mau mempersiapkan diri kita di dalam masa Advent dan nanti pada saatnya pada Natal nanti gitu. Menurut saya sih itu. Monggo silahkan. Terima kasih Romo. Malam Romo. Saya cukup menarik ketika Romo membawakan hari ini menyangkut Yesus Tunawisma. Kenapa itu menarik? Karena dari paparan Romo, saya berpikir tadi, apakah dengan patung Yesus Tunawisma mengingatkan kita untuk saudara-saudara kita yang lebih kurang beruntung, atau dalam hal ini patung ini juga menyarankan kita untuk hidup lebih sederhana. Jadi apakah melihat keluar, apakah melihat ke dalam? Karena saya masih ingat, kebetulan pada waktu Porta Santa tahun 2016, saya dapat kesempatan untuk ke sana. Dan ternyata saya masuk salah misa. Saya masuk di mana 6.000 tunawisma bersama Paus. Jadi itu memang hari itu sebenarnya khusus misa untuk seluruh tunawisma seluruh dunia. Sampai ada lagunya sendiri, Fratello, itu ketika waktu itu Porta Santa. Dan saya cukup amazed ketika kita di tengah 6.000 tunawisma. Nah, di situ saya juga lihat bagaimana perasaan bahagia para tunawisma ini mungkin berbeda dengan perasaan bahagia orang lain, gitu loh. Sama kita selalu berbicara bahwa kebahagiaan itu kadarnya relatif. Ada orang sederhana yang bisa makan 3 kali sehari aja sudah bahagianya minta ampun. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya tadi, Romo, apakah itu lebih untuk melihat ke dalam, untuk diri kita untuk lebih sederhana, atau keluar, membantu orang-orang yang kurang beruntung, dan
ketika Paus Fransiskus mengumpulkan 6.000 tunawisma itu, sebenarnya Paus Fransiskus mau menyatakan bahwa ini loh banyak orang yang masih perlu dibantu. Karena kami dari Bible Club juga menarik, karena dalam Bible Club kita juga berharap kita tidak hanya belajar mengenai Bible, tapi juga bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan. Ya mungkin itu Om, terima kasih. Apakah ke dalam dan keluar jelas dua-duanya itu? Ya ke dalam adalah kita bersemangat, mempunyai semangat untuk hidup sederhana, bukan miskin ya, artinya ya sederhana. Sederhana itu ya makan cukup gitu ya. Karena begini, hidup sederhana bagi saya, Bapak Paus itu di dalam hari pangan sedunia, dan kemudian hari-hari yang seperti itu ya, seperti hari-hari yang kayak terkait juga dengan Laudato Si. Jadi hari pangan sedunia itu pernah, atau pas saat pangan atau apa ya, dia mengatakan bahwa ini luar biasa kontemplasinya. Menyisakan makanan, membuang makanan itu merampas haknya orang miskin. Ini sebuah kontemplasi. Lagi, gereja adalah rumah sakit seperti rumah sakit di medan perang. Ini suatu kontemplasi yang luar biasa. Oleh karena itu menurut saya ini karena sebuah kontemplasi, maka seluruh head, heart, dan hand-nya itu tampak sekali. Dan konsistensinya tampak sekali. Mungkin teman-teman semua pernah nonton The Two Popes, atau mendengar atau membaca bagaimana Paus 2 hari atau sehari berselang dia diwawancarai oleh tentunya oleh mass media ya. Kenapa memilih Fransiskus Assisi? Bukan Fransiskus Saverius yang notabene serikat Yesus. Dia seorang Yesuit. Dia bisa memilih mungkin Bobadilla kah, Brodiguez kah, Ignatius Loyola sendiri kah, atau apapun yang terkait dengan serikat Yesus. Tetapi dia memilih Fransiskus Assisi yang kuat dengan kemiskinan dan perdamaiannya. Dan itu konsisten. Dan di samping dia adalah Kardinal Emeritus dari Brasil, Claudio Hummes kalau nggak salah. Setelah dia 70% konklav mengatakan atau memilih beliau, terus kemudian di sampingnya Claudio itu, Hummes itu memeluk dan membisikkan apa? Jangan melupakan orang miskin. Inilah Natal, inilah kelahiran yang ingin saya katakan. Inilah Natal, inilah kelahiran. Sehingga dengan sadar, saya merasa bahwa dia tidak langsung memilih pada saat itu Fransiskus Assisi. Tapi kemudian dengan sadar, dalam kontemplasinya memilih Fransiskus Assisi. Kalau saya tidak salah ingat, belum ada Paus yang memilih nama Fransiskus Assisi atau Fransiskus. Baru beliaulah. Mungkin nggak tahu karena karena berat atau apa ya, saya nggak tahu konsekuensinya, karena memang berat sekali. Saya mengagumi juga, walaupun serikat Yesus saya, tapi mengagumi bagaimana spiritualitas Assisi itu, Fransiskus Assisi. Orang yang luar biasa, lahir kembali, Natal dengan kontemplasinya. Dan itu juga, saya nggak tahu ya, Fransiskus Assisi itu betul-betul kontemplasinya sangat ini sekali. Paus kita ini sangat luar biasa, sehingga bahkan dokumen Abu Dhabi itu kan untuk menyatakan kembali sekitar berapa ratus tahun lalu pertemuan antara Fransiskus Assisi dengan Malik Al-Kamil kalau nggak salah. Gitu. Bagaimana pertemuan, perjumpaan, persaudaraan sejati yang mungkin akhirnya diterjemahkan dalam Fratelli Tutti yang lebih dalam dan lebih mendetail dan inilah menurut saya kita sekaligus mempunyai sikap yang sederhana dan juga sekaligus mempunyai sikap yang keluar berbagi. Inilah Natal. Ketika kita, tadi Fransiskus Assisi jelas Natalnya banyak.
Advent-Adventnya itu luar biasa. Bahkan awal dia setelah Habemus Papam, mungkin kalau nggak salah Amis Putih ya, dia membasuh kaki para narapidana atau apa orang yang mungkin bukan Katolik juga, kemudian menciumnya. Ini luar biasa. Jadi inilah Natal. Jadi ya bagi saya kembali Natal itu adalah sebuah kontemplasi. Agar pada ujungnya kita lahir kembali pada sebuah kemanusiaan yang mulia. Bersama, bukan kita saja, tapi bersama dengan orang lain. Menurut saya itu. Sehingga inilah Natal yang diinginkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus itu turun, bukan di hotel, tapi di kandang domba. Itu kan untuk menunjukkan bahwa menurut saya, kita juga harus mampu bergulat, berkutat, memperjuangkan kemanusiaan sehingga kita bisa semakin bisa bisa manusiawi bersama, ngewongke bareng gitu loh. Itu sih. Ini hanya sharing saya saja. Makasih. Mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau ada yang mau sharing juga boleh ya Romo ya? Ya boleh, iyalah. Atau ada yang mau pengalaman? Boleh saya tanya? Ya, salam kenal Romo. Saya mau tanya tentang masa Advent ini ya. Setahu saya di dalam Katolik masa Advent ini kan tidak boleh ada pernikahan atau sesuatu yang pesta atau saya tidak tahu. Itu yang pengetahuan saya. Lalu dari beberapa teman satu komunitas itu juga misalkan kita mau makan-makan biasa aja bareng-bareng gitu ya. Oh ya maaf saya tinggal di Singapura. Sampai sekarang di Singapura itu hanya boleh berkumpul 5 orang di restoran. Kalau mau ke rumah juga 5 orang. Kita mau berkumpul untuk makan-makan saja. Ini kan memasak Advent nanti habis Natal. Saya dalam hati memaknai Advent, apakah memang tidak boleh semacam itu seperti itu? Itu kan kembali karena saya bertanya kembali dalam hati kita. Dan saya pikir lagi kalau masa Prapaskah iya karena kita berpuasa. Tapi ini masa Advent, saya ingin tahu penjelasan sebenarnya. Saya sampai jawab kayaknya di kitab suci nggak ada tuh seperti itu. Iya. Betul. Oke. Saya mohon penjelasan sebenarnya masa Advent ini apakah sampai harus seperti itu gitu loh. Kumpul-kumpul makan-makan gitu. Ya, makasih. Makan-makan nganggo duit dewe kok ora oleh ya. Aneh ya kan. Ya, makasih. Mungkin aku bisa sharing. Ini walaupun nggak ada di dalam kita hukum kitab kanonik juga nggak ada gitu ya. Jadi kalau memang ini ya masa Prapaskah itu masa yang lebih ketat ya karena puasa pantang gitu ya, pantang untuk mempersiapkan diri kita merasakan kembali bagaimana Allah yang berani mengorbankan diri untuk kita. Masa Advent itu masa penantian, Adventus, penantian ya, menantikan kedatangan. Ya sebetulnya ide ceritanya adalah bagaimana menanti itu kita itu ya tetap berjaga-jaga gitu ya, namanya menanti itu jangan sampai kita menjadi orang yang membawa lentera tapi nggak membawa bensin atau minyaknya gitu loh. Sehingga ada pengantin datang kita harus beli lagi, harus balik karena lenteranya nggak ada. Kita tetap berjaga-jaga. Dan menurut saya sih, kalau yang saya tahu, masa Advent itu tidak seketat masa Prapaskah ya. Jadi memang tidak hiruk pikuk, lagi-lagi tidak hiruk pikuk, karena dalam konteks masa penantian agar hati dan pikiran kita tetap terarah gitu. Tetap terarah, tidak pada hiruk pikuk, pesta pura dan macam-macam, kadang-kadang kan itu. Kita mencoba menjaga batin kita agar kita tadi siap gitu loh menerima, dan inilah salah satunya menurut saya. Salah satunya pada saat ini yang saya mengatakan sangat apresiasi sekali bagaimana kita mempersiapkan kan. Nah, sebisa mungkin tidak hiruk pikuk pesta pora, kalaupun ada pesta ya makan yang sederhana begitu ya. Makan yang ini gitu loh. Dan juga pengantin juga kan sebetulnya kalau di katedral sini, kebetulan saya tinggal di katedral, itu kan dibatasi sampai minggu kedua kalau nggak salah Advent. Karena minggu selanjutnya, ketiga dan keempat,
itu sudah mulai persiapan pasang kandang-kandang gitu loh. Pasang pernik-pernik Natal, sebetulnya itu secara praktis. Tapi di sini saya merasa bahwa ya itu berbeda dengan masa Prapaskah ya. Masa Prapaskah itu sama sekali tidak ada pernikahan. Sama sekali tidak ada pernikahan. Jadi masa Prapaskah hampir sama sekali tidak ada pernikahan. Ya. Kalaupun ada sebetulnya juga nggak apa-apa gitu loh. Saya pernah juga mendengar, artinya tidak sah gitu loh pernikahannya, tapi tidak pakai pesta yang berlebihan. Karena tadi kita mempreparasikan diri semakin menata agere contra, artinya apa ya agere contra? Menata diri mungkin ya, tidak dalam masa Advent atau masa Prapaskah tidak gitu ya, tidak apa, ibaratnya tidak hiruk pikuk gitu sehingga kita bisa mempersiapkan dan Allah yang hadir itu juga Allah seperti apa kita lebih ini ya. Saya ingat betul almarhum Romo Wibowo Wibisono, ahli Cina, seorang Yesuit. Dia menjadi prefek studi saya ketika frater. Masa Advent pertama kalau nggak salah, saya nyetel lagu Silent Night karena saya senang. Dari Frank Sinatra atau dari para penyanyi-penyanyi jadul. Terus dia ngetok kamar saya. Chris, kamu telah mengganggu disposisi batin saya. Wah, apa ini Romo? Saya bilang. Apa Romo? Mengganggu disposisi batin Romo? Oke. Saya enjoy aja, saya bilang. Terus kemudian, kamu ini masa Advent tapi kamu sudah lagu Silent Night dan macam-macam. Itu harusnya nanti kalau sudah tanggal 24. Oh gitu Romo. Dari situ saya sih nggak ambil pusing, tapi saya merefleksikan. Tadi mungkin beliau ingin menyatakan yuk persiapan betul. Persiapan betul, jangan meloncat. Jadi ada tahap-tahapannya. Ikutilah, teruslah. Mendekati terus Yesus yang ya mungkin ya nanti ibaratnya lahirnya atau pecahnya adalah di tanggal 24 dan 25 begitu ya. Jangan di sini sudah enjoy, seakan-akan udah Natal suasananya gitu loh. Terus ke mall belanja belinji, tapi akhirnya menjadi ritual yang sama, ya nggak terasa apa-apa sehingga tidak terjadi perubahan Natal di diri kita ya sudah gitu. Itu mungkin yang saya pandang. Ini yang bisa tak sharingkan, semoga ya bijak gitu di dalam menentukan makan di mana dalam situasi saat ini. Itu sih. Ya, makasih. Mungkin satu hal lagi ya. Kalau tidak salah Advent ketiga itu kan joyful ya. Ya. Betul ya. Kalau di sini saya kadang-kadang itu di katedral mereka ada choir caroling ya. Dan itu juga kadang-kadang sudah ada apa ya? Bukan lagu Natal yang seperti Natal yang malam kudus, tapi kayaknya juga ada kadang-kadang mereka bikin acara seperti itu. Itu apakah memang setelah Advent ketiga karena joyful tadi, lalu boleh di dalam Katolik ya. Dari saya kecil Katolik itu kayaknya dulu tuh, oh ya nanti nyanyi lagu Natal atau apa ya, tanggal 24 gitu ya. Tapi setelah saya pindah ke sini itu Advent ketiga joyful tadi, itu ada caroling di katedral. Memang itu ada sebuah tradisi-tradisi tertentu ya sah-sah aja gitu karena juga nggak ada di kitab suci juga gitu kan, nggak ada di hukum kanonik. Menurut saya kok saya nggak melihat itu, jadi sah-sah aja. Dan juga biasanya teknis ya itu untuk mencari dana gitu ya. Cari dana saya kira sih oke aja, tapi tetap kita kan orang dunia ya, orang dunia artinya kita hidup di dunia ini, kita belum seinci pun terbang begitu ya, atau masih menapak di tanah. Jadi keberanian kita untuk berdiscernment, terus terang. Keberanian kita untuk discern ya, memilih mana yang terbaik di dalam situasi saat ini. Ya orang mungkin bisa menyanyikan lagu Natal. Dan saya masih, kalau lari pagi saya akan, sampai sekarang juga saya tetap lagu Natal sini. Walaupun segitu ya. Ya ini. Tapi tetap kita mencoba to discern, memilih, berdiscernment, mana yang terbaik untuk mempersiapkan aku. Agar sosok yang hadir itu bukan sosok yang tahun 2019 atau 2018 yang sama saja. Tapi sosok yang 2020 ini sosok yang sungguh sangat mengena di hatiku. Ini kan soalnya di situ.
Sehingga di 2021 dalam situasi pandemik yang mungkin masih akan terus berlalu ini, yang semoga juga kita bisa selesai, itu kita bisa punya kekuatan apa atas Allah yang aku rasakan. Aku benar-benar hadir gitu loh. Jangan-jangan kita tidak lagi menjadi diri kita, tidak menjadi palungan Allah lagi. Dan mau lahir berapa tahun atau setiap minggu, itu pokoknya ya I don't care. Ya pokoknya ya kayak gini rasanya. Tidak menjadi palungan Allah di dalam diri kita. Nah ini mungkin itu Ibu. Makasih Romo. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Romo. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau sharing juga boleh? Boleh. Halo, malam Mul, Romo. Apa Selamat saya malam. boleh sharing? Salam Bu. Iya, Oh, ya Bu. saya tinggal di daerah Guntur. Iya Bu. Ya, di masa pandemi ini, Mo. Sejak PSBB itu bulan Maret ya. Itu saat PSBB mulai tuh, aduh hati menangis, Mo, kalau kita lihat di jalan. Itu tunawisma keluar semua, Mo. Sepanjang jalan Kuningan, Guntur, mereka keluar. Aduh hati menangis melihat mereka itu. Betul. Saya pengen berbagi tapi tidak bisa karena segitu banyak sepanjang jalanan itu ada. Jadi bagaimana cara saya berbagi kepada mereka? Memang sudah sejak kira-kira 2011 ya Mo ya. Ya. Kalau saya kira-kira mau lebaran gitu, saya suka keliling untuk tunawisma, sediain kantong isinya ya minuman. Saya biasanya sediainnya Pocari Sweat sama biskuit. Dan saya isi lagi sama baju-baju layak pakai. Beberapa lembar gitu ya. Nanti saya keliling di jalan gitu. Kalau saya ikut mobil sama anak, sama keluarga, saya keliling. Kalau mereka nggak bisa, saya jalan kaki. Sekuat bisa yang saya teng-teng 2 gitu saya kasih. Nah sekarang ini saya mau mengajak teman-teman bisa berbagi seperti homili Romo Purbo, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu atau Romo Purbo bilang, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang miskin? Karena manusia tidak mau berbagi. Kalau manusia mau berbagi, tidak ada orang miskin, dia bilang. Jadi saya mau ngajak teman-teman, ayo mari. Saya juga pengendara kendaraan umum, saya naik Transjakarta kemana-mana, saya jalan, banyak jalan. Jadi sekarang, bukannya sekarang ya, belakangan saya kalau jalan, saya bawa ransel dan saya isi setidaknya 1 minuman dan 1 biskuit. Saya selalu bilang, Tuhan pertemukan saya dengan Engkau. Karena di mana kalau aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, kata Tuhan. Jadi saya siapin itu, Mo. Karena saya naik jalan kaki menggunakan jembatan penyeberang untuk menuju Transjakarta, di situ suka melihat tunawisma tidur. Aduh, rasa hati tergerak. Jadi saya kalau dia tidur, saya taruh aja itu minum atau biskuit di sisinya dia. Seperti sekarang juga belakangan waktu PSBB itu, saya kalau jalan ke pasar kurang lebih 1 kilometer, saya jalan, saya bawa tas, saya sediain 3 atau ya masing-masing 3 biskuit sama Pocari Sweat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan biar saya ketemu Engkau di jalan. Jadi seperti itu Mo. Saya jalan, kalau dia ada di balik gerobak, saya taruh aja di atas gerobaknya. Aduh mereka tuh sampai manggut-manggut senangnya setengah mati, Mo cuman kasih itu aja Mo. Itu membuat hati saya menangis. Jadi sekarang saya mengajak teman, ayo seperti kaki mereka sampai saya lihat sampai ada yang bengkak, ada sendal. Saya bilang, iya seperti Romo Adang bilang, kita di rumah banyak sendal, mungkin kita nggak pakai. Baju mungkin kita nggak pakai. Ayo mari sekarang kita berani berbagi. Kalau teman-teman naik mobil, sediain aja biskuit atau minuman. Jika kasih lihat mereka, kasihkan itu aja. Kalau saya nggak siap itu, mau saya siapin 10 ribuan. Saya siapin itu kasih mereka. Karena sekarang 2.000-3.000 nggak bisa beli apa-apa mereka mau. 10.000 aja nggak bisa mau. Jadi ayo teman-teman, mari memberi sekecil apapun. Aduh hati, sampai sekarang masih banyak mau. Cuman nggak sebanyak waktu PSBB mulai.
Ya, Sekarang betul. pun kalau malam tuh banyak mereka masih ada di pinggir-pinggir jembatan itu. Ya. Itu Ya. aja yang saya mau berbagi ya, Mo. Makasih, Romo. Makasih Ibu, makasih banget sharingnya dari Jalan Malang. Natal, kontemplasi Ibu Mimi ya, terima kasih. Natal adalah sebuah kontemplasi kemanusiaan. Allah yang passion dan compassion terhadap kemanusiaan. Dan kalau kita melihat tadi balik lagi, bagaimana Allah di kandang itu ingin menyatakan apa sebetulnya. Kita kan harus mencoba melihat itu. Ya inilah menurut saya kita harus sampai pada Natal yang hadir juga di dalam diri kita, di bahasa yang lainnya. Natal hadir juga mengubah diri kita untuk punya passion dan compassion. Paus kita itu sungguh sangat luar biasa. Punya tadi yang bahasa saya kontemplasi yang kuat terhadap kehidupan kemanusiaan. Dan selalu ada Advent dan Natal di dalam dirinya untuk kemanusiaan. Yang terakhir itu untuk para tunawisma, untuk para transgender ya itu. Walaupun disalahartikan oleh banyak ya di ini ya. Ini saya sambil WA sambil ini karena ada waria yang sekarang terpapar lagi mencari ICU dan semua kosong. Ini katanya ya mendekati ajal ya ini menurut saya. Kenapa? Karena sudah tadi saya diberi ininya. Yang seminggu lalu saya carikan IGD, tapi tidak dapat. Dari daerah Tangerang dibawa ke Karus dengan ambulan dari partai tertentu, terus ditinggal di depan Karus bersama dengan waria yang lain. Mau masuk Karus juga sulit karena IGD-nya penuh. Sampai perawat Karus tuh mengatakan, Romo maaf penuh. Nah terus kemudian saya cari di mana-mana juga penuh. Saya membayangkan, saya mengkontemplasikan. Tadinya saya mau keluar juga, saya mau angkut saja gitu. Tapi karena saya sedang ada di luar gitu ya. Saya pengen saya antar, saya aksi itu. Jadi satu orang naik bajai mencari dan itu ada di emperan IGD. Ironis. Dia manusia dan itu menurut saya sangat itulah. Ini kalau kontekskan pada Jesus homeless yang konteksnya adalah ya ini mau mendekati Advent. Betapa Allah yang hadir dengan hingar-bingar, silent night, dengan ritus genre apapun, tapi ada orang yang menderita di sana. Padahal Allah yang hadir, yang lahir itu adalah untuk orang-orang yang menderita. Dengan kehadirannya yang tulus ya, untuk kemanusiaan. Bukan Allah untuk hanya mengatakan ya my savior dan berhenti, tidak. Tapi justru ini adalah keterlibatan dan Allah yang terlibat dan Allah yang menjadi berkat. Dan ini sekarang sedang mencari ICU. Saya tidak bisa sambil WA, saya tidak bisa mendapatkan. Dan ini sudah dibaptis orang ini dan minta dibaptis. Dan tanggal 27 nanti saya di kalender akan memberi input session atau sharing tentang iman terkait dengan para waria yang mau dibaptis. Memang ini menjadi bagian dari bagaimana Bapak Kardinal kita, Monsinyur Suharyo Kardinal, ini sungguh sangat luar biasa punya passion di sana. Ya ini ditemani oleh beberapa kelompok dan juga oleh lembaga Daya Dharma. Dan menurut saya inilah bukti konkret bahwa Natal itu telah hadir bersama di dalam keuskupan ini. Walaupun mungkin secara tanggal kita masih tanggal 24, 25, kita harus melewati Advent 1, Advent 2. Tetapi tetaplah kita menjaga api, ite inflamates, artinya menjaga api atau memantik api-api yang lain. Agar kemanusiaan ini, Natal yang hadir di dalam diri kita itu, Natal yang benar-benar melibatkan menjadi berkat. Sehingga kemanusiaan yang diharapkan Allah karena turunnya beliau itu menjadi semakin konkret. Ini yang menurut saya. Jadi jangan pernah
matikan, ditiup api Natal di dalam diri kita, justru malah kita menyulutkan api-api yang lain dengan cara-cara kita. Tentunya dengan cara situasi saat ini, ya mungkin kita terbatas, ya jaga jarak, pakai masker dan macam-macam. Tapi kita tetap kreatif untuk membagikan itu. Dan sekarang, ya ini hanya sharing, sedang lari virtual, akan lari virtual yang kedua. Dulu dengan LDD, lari virtual itu, dengan 4 sekolah homogen, dan sekarang dengan teman-teman dari alumni sekolah Yesuit di Indonesia paling enggak, itu sekarang juga akan lari untuk pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan orang-orang yang jauh di sana. Bukan Jakarta lagi, tapi untuk orang yang jauh di sana. Ada 3.000 lari. Dan dari berbagai kelompok, bahkan Bapak Kardinal kita sudah mengendorse itu, dan Bapak Kardinal kita juga akan, mungkin dengan cara beliau treadmill yang mungkin hanya setengah jam itu akan berlari. Anda berdonasi, berarti kami berlari. Untuk apa? Pendidikan, mungkin di Agats, mungkin di daerah-daerah Flores, mungkin di daerah-daerah Maluku, yang membutuhkan pertolongan kita. Dan inilah sebuah Natal menurut saya, kontemplasi Natal yang konkret. Dan ini ya memang nanti mulainya tanggal 1 sampai dengan tanggal 3/29 kalau nggak salah. Dan kita mau terus membagikan Natal itu untuk orang lain. Jadi menurut saya terima kasih atas sharingnya, menguatkan kita sebetulnya kontemplasi Natal sebagai persiapan kita untuk ini ya, untuk menyatakan Allah yang hadir gitu di dalam semua orang. Ketika kita menyatakan Allah yang hadir atau mewujudkan wajah Allah di dalam kehidupan kita, maka tepat disitulah surga itu. Maka tepat disitulah kerajaan Allah itu ada. Hanya dikatakan terima kasih Pak, Mas, Mbak, Romo, mungkin dia juga kadang-kadang nggak kenal Romo. Terima kasih ya. Itulah kerajaan Allah menurut saya. Kerajaan Allah yang konkret menyelamatkan. Terima kasih, itu adalah sebuah penyelamatan. Mungkin baiknya juga kita harus merefleksikan, kita tidak butuh jempol, kita tidak butuh like dalam bela rasa, dalam ungkapan semangat Natal ini, nggak perlu. Tapi tadi Allah yang hadir itu, menghadirkan Allah. Nah ini mungkin Bapak Ibu, apa yang kita harus persiapkan dulu? Menurut saya masa Advent kita perlu kembali, kalau ini konteksnya teman-teman Bible Club, membaca, mengkontemplasikan perikop, bagaimana mulai dari perjumpaan mungkin ini, yang pertama itu adalah dialog antara Tritunggal Maha Kudus itu loh, sampai memutuskan putra tunggalnya untuk turun. Coba dikontemplasikan, dibayangkan di bagaimana dialog itu dirasakan di dalam kita. Ini mungkin kita harus perlu, ya memang tidak ada dalam kitab suci, tetapi bagaimana kontemplasi memandang, kan tentunya Tritunggal Maha Kudus yang berbincang, melihat dunia yang utuh ini, kok rasanya porak-poranda, dan mengutus pribadi kedua untuk turun itu. Coba kita lihat sampai akhirnya nanti mengutus malaikat untuk memberi kabar kepada Maria, itu coba dilihat, dikontemplasikan. Kalau ini ada perikopnya nih, bagaimana perjumpaan yang kedua adalah mengkontemplasikan perjumpaan antara malaikat Gabriel dengan Ibu Maria. Coba itu bagaimana Ibu Maria atau situasionalnya saat itu, komposisiologi atau pembayangan tempat dan macam-macam, hari itu waktu apa, terus kemudian bagaimana perjumpaannya, bagaimana wajah Bunda Maria itu menerima kabar itu, dan kemudian akhirnya ujungnya atau setelah terakhir kita mengontemplasikan bagaimana perasaanku yang ada di situ, yang melihat itu, yang hadir di situ. Terus kemudian bagaimana kelahiran Yesus mulai dari perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu, bagaimana coba dilihat gitu,
sampai akhirnya di kandang domba. Itu yang part ketiga ya. Terus yang part keempat adalah bagaimana juga mengkontemplasikan, membayangkan yang seakan-akan kita hadir di sana untuk terkait dengan bagaimana 3 raja yang hadir di sana. Ini sampai akhirnya kita nanti merasakan suku Natal. Nggak tahu apakah kontemplasi sudah terbiasa bagi teman-teman. Kalau bagi saya kontemplasi sederhananya kita menonton film itu loh. Kita melihat film, kalau meditasi kan kita mencecap-cecap ya menurut saya bahasa yang lain. Kalau kontemplasi itu kan perikopnya bercerita. Terus kalau meditasi itu adalah perikopnya ya ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, katakan begitu. Apa sih sebetulnya maknanya begitu? Coba dicecap-cecap lagi seperti Lectio Divina seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau kontemplasi kita tahu paham betul ceritanya, terus kemudian kita coba untuk melihat, oh seperti ini tuh. Bagaimana dialognya, bagaimana rasa perasaannya, dan inilah melatih rasa perasaan kita sebetulnya, sehingga kita bisa merasakan sungguh Allah yang akhirnya hadir di dalam hidup kita, Allah yang memberi yang sangat peduli terhadap orang miskin, passion dan compassion terhadap orang miskin dan selanjutnya. Mungkin itu bisa nanti silahkan diatur sendiri-sendiri, dan kemudian saya juga mengusulkan mungkin bahasanya ini ya, eksamen konsiensi mungkin sudah pernah dilakukan. Jadi jam 12 siang dimanapun Anda berada, cobalah berhenti. Hanya nggak sampai setengah jam, 10 menit aja. Hanya untuk kembali ke awal aku bangun sampai dengan saat siang itu, untuk hanya mengatakan bahwa bagaimana Allah berkarya dalam hidupku. Ini eksamen konsiensi, pemeriksaan batin atau pemeriksaan kesadaran. Bagaimana Allah hadir mulai dari saat kesadaran aku juga bangun melek gitu ya. Terus kemudian sampai dengan jam 12 sebelum makan, mungkin kita seperempat jam paling lama. Hanya mohon rahmat agar aku bisa merasakan Allah, memahami Allah yang berkarya dari tadi pagi sampai dengan siang ini. Kemudian dari siang sampai dengan malam ditutup juga dengan eksamen sebelum mau tidur 10 menit saja. Sampai 15 menit, sampai 15 menit itu untuk merasakan bagaimana Allah berkarya di dalam hidupku. Ini, jadi kita bisa mempersiapkan betul Allah yang sungguh hadir. Mungkin kita iba ketika kita nyupir iba terhadap orang miskin, dalam arti pengemis, walaupun kita tidak memberi. Kenapa kita iba? Itu mungkin bisa dicecap-cecap, bisa dimeditatifkan, atau bisa diperdalam begitu. Kenapa aku iba? Apakah karena pikirku? Apakah karena rasaku saja sebagai manusia? Atau ada kekuatan lain yang membuat hatiku lembut, membuat hatiku hatiku yang kaku, keras dan beku, kau ambil dariku, seperti itu. Jadi membuat hati kita lembut dan punya perasaan untuk untuk berbelas kasih. Ini menurut saya sebuah latihan konkret, latihan rohani yang konkret, yang sederhana, sehingga kita mempersiapkan diri kita paling nggak nanti merasakan Allah. Syukur-syukur ini bisa dilanjutkan terus. Bisa juga di browsing apa sih eksamen konsiensi, itu ada. Tapi itu ada runutannya, menurut saya nggak usah dipusingkan mungkin. Jadi nggak usah, harus urutannya kayak begini. Hanya bagaimana aku merasakan atau Allah hadir di dalam hidupku hari ini. Mungkin tidak usah spektakuler, kadang-kadang kita menunggu Allah yang spektakuler, yang menyelamatkan aku tiba-tiba dari suatu accident. Mungkin tidak itu. Tapi justru malah ketika kita bangun, kita merasakan berjumpa dengan istri mungkin, atau anak yang mungkin kadang-kadang nganyel tapi jangan-jangan dibalik itu Allah yang Natal itu, yang kita mencoba mengkontemplasi Natal di dalam hidup seharian. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah
stimulan untuk kita merasakan Allah di dalam, atau cara kita untuk merasakan Allah yang hadir nanti. Kecuali kita mengkontemplasikan secara khusus, mungkin nanti dalam kitab suci, dalam apa itu terkait dengan perikop-perikop itu silahkan aja. Mungkin ini juga pertanyaan Pak dari teman-teman ya. Ya. Yang pertama adalah dengan kondisi COVID ini, sebenarnya saya lihat ini adalah kesempatan banyak orang untuk lebih mempunyai waktu untuk kontemplasi. Betul. Kalau di satu pihak memang sangat menyedihkan keadaan ini, tapi di lain pihak membuat kita menintrospeksi diri. Nah, ada salah satu pertanyaan dari teman-teman Katolik lainnya yang akan menjadi permasalahan adalah banyak yang merasa nggak pas kalau belum mengaku dosa. Ya. Dan kalau tidak salah, pengakuan dosa belum bisa dilakukan online. Ya. Karena itu saya nggak tahu alasannya kenapa. Dan ini mungkin yang menjadi pertanyaan beberapa orang. Betul. Bahwa biasanya kan setiap, saya ingat banget kalau tanggal 20, 21, 22 itu penuh gereja. Betul, Pak. Ya, biasa kadang-kadang penuh, tapi sekarang keadaan begini, Ya. bagaimana gereja Katolik dalam hal ini menyikapinya? Jadi seperti, kan tadi Romo bilang seperti membersihkan diri ketika menyambut kedatangan Tuhan. Ya, mungkin Romo bisa menjelaskan. Ya, betul, bahwa persiapan itu adalah juga persiapan Advent atau Paskah. Natal atau Paskah secara khusus itu memang seringkali kita lakukan dengan cara sakramen tobat. Sakramen untuk kembali merasakan kasih Allah sebetulnya, bukan soal litani dosa ya. Gitu. Kalau litani dosa kita akan takut, betul, akan takut. Bukan litani, tapi merasakan kembali kasih Allah. Nah, ya memang situasi saat ini, tadi saya katakan saya dalam tim gugus tugas KAJ juga tidak dengan mudah. Banyak yang bertanya juga, Romo bisa nggak ini online gitu ya, sakramen tobat online gitu. Waduh, kelihatannya belum bisa ini, karena harus face to face gitu ya, harus face to face, man to man gitu ya. Nah, ini memang kita sedang berpikir, Bapak Kardinal juga mungkin sedang bertimbang, entah Kardinal atau Bapak Uskup dimanapun, atau Bapak Paus sekalipun itu juga sedang bertimbang bagaimana lebih baiknya agar umat sungguh merasakan, mempersiapkan dengan sungguh masa Advent ini, dan kemudian nanti Natal bisa dirasakan dengan baik. Nah itu sih, ya seperti kayak Ekaristi aja kan gak mudah ini. Ekaristi bagaimana bukan prodiakon tapi bisa membawa, bisa memberi. Karena ada paroki tertentu yang mungkin bahkan mereka sulit untuk menerima komuni dari prodiakonnya, harus dari biarawan-biarawati. Tapi ini bagaimana kita mencoba terobosan di mana-mana, di kuskupan-kuskupan juga terobosan untuk memberikan bahkan kepada orang-orang yang umurnya lebih daripada yang kita tentukan gitu, di luar itu. Ini bagaimana? Ini aja sebetulnya satu hal ini kita sedang usahakan. Kita usahakan betul, maka itu piksis-piksisnya itu banyak sekali. Itu sedang dipersiapkan sehingga nanti bisa dibagikan kepada orang-orang agar kembali merasakan. Karena kan tetap personifikasi Allah yang hadir itu lewat sakramen Maha Kudus itu bagi kita umat Katolik itu sangat luar biasa, tetap kita percaya itu. Sehingga online dan itu agaknya masih ada jarak yang jauh gitu loh. Walaupun dijembatani oleh lagu yang cukup indah, lagu komuni, yang Yesus yang tersamar atau yang dinyanyikan dengan luar biasa baik gitu ya. Itu pun belum bisa menjembatani hati atau berinduan hati domba-domba ibaratnya yang membutuhkan sakramen Maha Kudus itu bisa disantap. Dan ini dulu mungkin yang pertama-tama kita sedang usahakan, karena kita juga harus detail, dalam arti bukan detail ini ya, dalam arti agar tidak menjadi klaster baru begitu loh ibaratnya. Jadi kita memang nggak mudah sekali, apalagi nanti sakramen Maha Kudus itu, sakramen tobat ini kan harus dekat ya, nggak mungkin 5 meter, kalau 5 meter itu teriak-teriak jadi dosanya didengar banyak orang gitu ya. Gitu.
kan itu kan 1 meter gitu loh. Ya 1 meter, paling nggak 1 meter. Nah itu gimana ya, itu harus pakai face shield atau apa, harus harus direpit dulu yang mau ini juga kasihan juga, atau di PCR atau apapun. Jadi ini Pak, jadi memang kita sedang fokus pada tadi bagaimana sakramen Ekaristi atau Hosti Kudus itu bisa diterima oleh banyak orang. Saya kira sih itu. Memang ini masa yang, kalau saya merefleksikan, ini masa yang luar biasa. Tetapi Allah kita lebih luar biasa. Tetap memberikan semangat, paling enggak semangat bela rasa kah, semangat untuk berusaha kah, semangat untuk dekat dengan Tuhan kah. Ini menurut saya luar biasa. Situasi yang luar biasa, tapi Allah kita luar biasa menurut saya. Itu sih. Terima kasih Romo. Ada lagi teman-teman? Romo, selamat malam. Selamat malam. Silakan. Oke, ya Pak, silakan. Ya, mau tanya Romo, ini kan kalau menurut aturan gereja Katolik kita tuh ngaku dosa harus sama Romo kan? Ya. Harus lah ya. Nah, betul Pak. Sekarang kadang COVID begini, apakah mungkin kita ngaku dosa langsung sama Tuhan? Karena maafkan saya, karena saya di Alkitab, di kitab suci itu tidak ada mengatakan kita bisa ngaku dosa kepada Romo saja. Ya, nah, apakah kalau saya ngaku dosa kepada Tuhan, apakah itu sah, dan apakah Tuhan bisa menerima menurut pandangan Romo? Begitu Romo, karena memang Romo itu kan dikasih kuasa. Itu 100% saya percaya karena ada di kitab suci. Tapi di kitab suci kan juga tidak, maaf ya Romo, tidak ada ayat katakan tidak boleh langsung juga. Nah, bagaimana Romo? Mohon petunjuk Romo. Jadi memang makasih Pak. Gini, ini ada 2 hal menurut saya. Yang pertama adalah tentang dogma terkait dengan imamat yang dapat mengabsolusi pengakuan dosa atau sakramen tobat. Jadi memang dalam gereja Katolik, menurut hukum kanonik yang saya tahu adalah kitab hukum kanonik yang saya tahu adalah memang hanya imam yang bisa memberi absolusi kepada orang yang tadi bertobat atau masuk dalam sakramen tobat. Dan kenapa? Karena representasi imam adalah representasi dari Allah sendiri. Yang pertama. Tetapi secara manusiawi, bukan kadang, kita memang butuh personifikasi Allah yang hidup, yang diwakili oleh para imam ya. Yang kedua adalah kita juga butuh objektifikasi atas kekeliruan dan ketidakberdayaan kita di dalam hidup ini. Objektifikasi itu artinya begini Pak. Artinya bahwa saya nyontek gitu loh ya. Saya nyontek, ibaratnya anak-anak itu kan seringkali saya nyontek. Romo saya nyontek gitu loh. Nah itu diharapkan Romo itu mengajak apa sih nyontek itu gitu kan. Untuk ngapain sih nyontek? Apa yang dikatakan ketika kamu nyontek, pasti kan ada ketakutan, keraguan dan macam-macam lah. Kita mencoba untuk mengobjektifikasi agar diharapkan ada pertobatan yang sungguh dengan itu. Dengan objektifikasi atau dengan pendalaman mungkin yang walaupun hanya sebentar, tetapi itu menjadi sebuah penguatan untuk seseorang agar ya diharapkan tidak melakukan dosa lagi gitu, tidak melakukan hal yang sama lagi, tidak jatuh pada kekeliruan atau sesuatu yang mungkin bisa merusak diri kita dan merusak hubungan kita dengan yang lain. Menurut saya 2 hal itu, sehingga memang absolusi dari imam itu masih sangat di dalam gereja Katolik masih sungguh sangat diperlukan di dalam ini gitu Pak. Tapi memang situasi saat ini belum ada keputusan tentang itu. Artinya nanti nggak tahu akan diputuskan atau pada suatu ketika ada indulgensi penuh dari Bapak Kardinal, itu mungkin itu
nanti terkait dengan mungkin paus yang akan memberikan gitu ya. Seperti halnya masa November ini kan adalah masa paus mengatakan dulu hanya seminggu, tapi sekarang kan diperpanjang menjadi sebulan gitu. Untuk orang-orang yang sudah mendahului kita akan mendapatkan indulgensi penuh atau pengampunan dosa yang penuh untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Itu nanti akan diberikan oleh Bapak Kardinal bisa tanggal 29 kalau nggak salah penutupan itu. Akan Bapak Kardinal kita akan memberikan absolusi. Nah, untuk sakramen tobat ya memang kita belum ada sebuah keputusan terkait dengan itu. Tetapi tadi balik lagi bahwa sampai saat ini dogma kita adalah bahwa absolusi itu diberikan oleh imam. Itu Bapak, menurut saya. Jadi kalau ngaku dosa langsung kepada Tuhan, tidak dilarang atau tidak, karena memang Romo diberi kuasa oleh Yesus, kan Romo Petrus kan diberi kuasa untuk mengampuni apa yang diampuni, apa yang tidak. Nah, tapi kan tidak berarti itu tidak boleh langsung ke Tuhan. Karena gini Romo ya, seandainya saya tuh berpikir, kita ke ruangan pengakuan dosa, kita ngaku dosa, keluar, nggak lama kita bisa berdosa lagi. Ya, nah, terus bisa mati kita kan, habis itu meninggal. Gimana? Nah, kalau kita waktu itu mau meninggal, kita ngaku sama Tuhan, karena belum tentu Romo bisa dipanggil langsung. Nah, jadi saya melihat celah itu. Jadi, memang bagus sekali sama Romo. Kenapa? Ada kepastian Romo. Itu jawabannya, ada kepastian. Romo bilang, ampuni, ya ampuni, sudah, kan? Beres, sudah. Tapi kalau sama Tuhan, kita nggak tahu Romo. Ya, apakah diampuni? Nah, itu tidak ada, bukan dari Tuhan itu Maha Rahim. Nah, tapi diampuni kan ada keraguan lah, bukan ada kepastian, keraguan. Jadi saya pikir, nah sekarang COVID, ya tiap hari berbuat dosa kan. Kita manusia Romo, ya kecil, besar, setengah besar. Jadi kalau menurut Romo itu, yang pasti itu kalau lewat Romo itu dosanya diampunin. Nanti hukumannya lain, nah, ya. Nah kalau langsung kepada Tuhan itu belum ada gimana ya, belum ada objektifikasinya apa gitu loh. Jangan-jangan kita nanti akhirnya menjadi Tuhan atas diri kita atau kita menjadi Tuhan itu sendiri gitu loh nanti. Itu ya. Ini Pak. Menurut saya ya. Iya. Itu kan akhirnya ya saya udahlah habis itu ya saya berdosa lagi terus ngaku dosa. Jadi kita nggak pernah merasakan sungguh bagaimana. Kan beda ya menurut saya, orang masuk dalam para imam pun itu punya bapak pengakuan. Jadi beda ketika kita masuk terus kemudian kita ngomong terus kemudian di absolusi itu beda dengan kita mengatakan di pribadi Bapa kami yang ada di surga, saya sudah melakukan dosa satu, saya makan gak dihabisin dan macam-macam. Mungkin terus di absolusi saya merasa ada yang mengabsolusi. Jangan-jangan kita menarik Tuhan gitu loh. Mungkin ini itu kita bisa. tidak, Itu mungkin ya itu. Ya, saya setuju tidak, saya. Ya tidak tidak Allah itu akhirnya kita yang membuat. Dan kita akhirnya untuk selanjutnya kita merasa bahwa ya sudahlah, nanti juga diampuni. Akhirnya kita tidak lagi duduk dan tidak lagi berani mengatakan. Ketika kita mengatakan itu juga ada sebetulnya ada sebuah ini, mengatakan kepada orang lain itu ada sebuah healing ya sebetulnya. Secara psikologis menurut saya yang saya tahu, healing dengan mengatakan ini. Rekonsiliasinya itu di situ ketika kita mengatakan. Kalau dengan diri kita sendiri atau dengan Allah yang kita merasa bahwa kita bisa berbincang dengan beliau begitu ya. Itu akhirnya sudah nanti pasti akan ya sama lagi, ya udahlah gue sama lagi lah, Allah pasti ngampunin lah. Habis itu dosa yang itu naik lagi levelnya, naik lagi, sehingga where I am at now itu akhirnya kita tidak punya GPS yang seperti saya katakan tadi, kita mancing di lautan yang kita tidak tahu semua lautan dan kita mau ke pinggir yang sebelah mana gitu. Where I am at now itu kita nggak tahu. Tapi kalau ketika kita mengatakan secara psikologis itu ada sebuah, dan inilah kedamaian. Inilah rekonsiliasinya itu. Rekonsiliasinya itu. Jadi sebetulnya sakramen tobat itu juga ada sebuah kekuatan psikologis, tidak hanya teologis atau spiritual, tapi kekuatan psikologis yang mendamaikan begitu.
sehingga keluar, walaupun nanti setelah itu mungkin sambil keluar dari parkiran mobil terus kemudian nyetir ada orang yang nyebrang nggak, atau ada mobil lain yang nyalip terus kemudian kita sebut lagi litani anjing babi setan siapa lu itu, tetapi paling tidak tadi ketika dikatakan dengan orang apalagi yang punya apa ya, ibaratnya kita masih percaya hierarki dan punya kuasa untuk itu, maka ini akan menjadi berbeda. Betul, saya setuju Romo. Kecuali kalau kita takut dalam sakramen tobat atau mengartikan sakramen tobat hanya litani dosa itu, nah itu persoalan yang lain gitu, sehingga kita menghindar dari sakramen tobat. Tidak, ya menurut saya. Ini menurut saya jadi ada sebuah healing sakramen rekonsiliasi yang secara psikologis ini sebetulnya ingin menyatakan apa ya, ingin menyembuhkan diri kita sebetulnya. Ini itu sih, benar Romo, ya. Ya. Karena secara fisik kita lihat, ya, Ya. secara nyata di depan kita. Betul. Makanya pertama, saya diskusi ini sering dengan teman, Ya. dengan Romo-Romo. Ya, Jadi ya. ada kepastian. Betul, Ya. Pak. Satu, kedua, kan Romo ini bisa memberi nasihat kan? Ya. Ya kan, memberi nasihat, memberi penentansi, nasihat jangan begini. Tapi kalau tidak, kan tidak ada yang memberi nasihat seperti Romo bilang tadi. Ya kan, akhirnya kita sudah diampunin, siapa yang bilang Ya. kalau ada Romo itu ada manusianya kelihatan fisiknya, itu lebih pasti, itu pasti lebih mantap pasti. Tapi sekarang nggak bisa gitu loh kan Romo masalahnya. Nah, jadi kita tuh berpikir apa nggak ada kayak bukan ya online nunggu absolusi ke Romo kan, ya mungkin itu solusinya. Ya apa nggak bisa online saya kan handphone sama Romo biasa. Kayak gini gitu ya. Iya kayak misa aja bisa Romo. Semua di mute gitu. Semua di mute terus satu-satu gitu ya. Nah, langsung seandainya Romo kenal saya. Ya. Pak, coba Pak kita nomornya Romo gini. Nah, apa bisa? Itu dalam pikiran saya. Ya. Makanya tanya ya. Karena ini situasi extraordinary kan. Betul. Romo yang mau ketemu, saya juga takut ketemu. Iya, kan, betul. Romonya mungkin Romo ya gitu. Jadi kalau kenapa harus sama Romo 100%? Saya percaya dan itu bagus sekali. Ya. Secara fisik lihat ada kemantapan. Ya, betul. Kemantapan. Ya, Biasanya Romo, terima kasih banyak Romo. Jadi semoga ini terima kasih Pak. Jadi memang ini semoga ada kepastian tadi bagaimana cara tadi sakramen tobat ya. Saya berharap dari Bapak Paus nanti seperti halnya masa sebagai ini, terus kemudian nanti juga akan diterjemahkan atau dijalankan oleh Bapak uskup-uskup semuanya, terus kemudian dengan para romonya itu pasti akan. Dan kita memang tidak bisa bertindak atas nama diri kita. Betul. Saya mengatakan yuk kita online yuk. Wah ini jadi viral, kacau, aku langsung panggil langsung kan. Tapi ini kita ada sebuah hierarki yang secara teologis, dogmatis. Romo, ada beberapa paroki mungkin yang membuka untuk dengan janjian. Iya dengan janjian betul. Itu ada itu. Dengan pembatasan mungkin sehari berapa gitu loh, berapa waktu. Itu mungkin lebih mendalam ya, menurut saya lebih terasa gitu daripada seperti yang tadi kita waktu tertentu gitu terus kemudian ada 50 orang sehingga romonya hampir mendelik-delik gitu. Kecapean gitu loh. Kalau boleh aku kasih pandangan pribadi Romo. Ya. Buat teman-teman juga mungkin pada masa-masa ini kita dituntut untuk ketabahan, kesabaran dan ketaatan kepada hierarki. Mungkin itu Romo. Ya, itu. Ya, kita memang itu. Ya sih, betul. Okay. Itu teman-teman yang terima kasih Romo. Sama-sama Pak, saya makasih juga. Ini agak aneh ya mempersiapkan masa Advent ini. udah ini ya, tapi menurut saya ada yang menarik pasti. Yang mungkin bisa saya sharekan, saya bagikan, walaupun saya percaya teman-teman sudah juga fasih dalam membuka kitab suci gitu ya. Tapi mungkin nuansa yang lain gitu ya, nuansa yang saya punyai terkait dengan ya tadi spiritualitas serikat Yesus dalam doa itu kan kontemplasi ya, itu memandang itu yang penting. Hingga
kekuatan rasa perasaan itu kita coba coba juga kita dalami bersama, bagaimana rasa perasaan kita dalam situasi saat itu begitu, melihat itu gitu. Itu yang menurut saya. Dan maka itu judulnya adalah Natal adalah sebuah kontemplasi, sehingga kita bisa akhirnya ujungnya kan dalam kita berdoa kitab suci itu kan kita ujungnya adalah perubahan sikap ya, dan itu menurut saya Natal, kebaruan itu dengan cara kontemplasi kita. Itu sih sebetulnya. Ya semoga teman-teman semoga ini bisa bermanfaat, kita bercoba bersama gitu dalam semangat penantian ini untuk merasakan Allah yang hadir. Gitu. Semoga bermanfaat. Semoga bisa ketemu lagi dan semoga kita bersama-sama saling mendoakan dan sehat selalu. Gitu. Semangat. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian pertemuan kita. Tadi kita sudah buka dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Nanti kami mohon berkat dari Romo ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas pendampingan-Mu pada malam hari ini, atas bimbingan-Mu yang telah membuka wacana baru dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk mempersiapkan masa penantian ini dengan lebih baik lagi. Dalam masa yang luar biasa ini, kami juga dituntut untuk mempersiapkan diri dengan lebih luar biasa lagi. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu dan kami mohon berkat-Mu Tuhan. Melalui Tuhan sertamu. dan serta-Mu juga. Semoga kita hati yang terbuka terhadap Allah, doa-doa kita, rencana-rencana hidup kita, kesehatan kita, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini kita sudah selesai. Amin. Amin. Amin.